Oke, selamat pagi. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber energi atau listrik dari IoT ya, secara sekilas ya. Jadi sumber energi IoT ya bisa berupa statis. Statis maksudnya dia tidak dibawa kemana-mana gitu ya ceritanya, tapi langsung diam di rumah misalnya untuk smart home lain-lain gitu ya. Yang paling umum mungkin menggunakan USB adaptor ya. Yang tidak umum mungkin menggunakan modul AC/DC converter langsung yang jadi tinggal langsung colok gitu tanpa pakai adaptor bisa gitu ya, seperti itu. Terus portable ya, portable di sini misalnya menggunakan USB power bank gitu bisa ya. Tapi bisa juga menggunakan modul baterai lebih bagus lah pakai modul baterai lebih matang alatnya gitu ya. Itu juga bisa dihubungkan dengan energi terbarukan. Nih saya masukkan atas egonya saya sebenarnya apa namanya bidangnya saya di IoT sebenarnya banyak di bidang ini surya mikrohidro dan angin itu aja. Selain itu juga banyak tapi yang paling umum untuk IoT ya tiga ini gitu ya. Oke, geothermal gitu kan nggak mungkin ya agak itu ya. Apa namanya yang paling umum kan pakai USB ya, USB adaptor ya, jadinya pakai pengecasan HP bisa ya. Jadinya kalau pakai laptop kadang ada alat yang tidak jalan gitu ya karena arusnya kurang ya, arusnya kurang, apalagi kalau laptopnya tidak dalam keadaan dicas atau kurang, jadinya untuk mendapatkan yang maksimal dari laptop itu ya laptopnya dicolok ke colokan AC ya, apa dia adaptornya gitu ya, jadinya itu pastikan itu ya. Dan pengecasannya juga apa namanya pakai fast charging boleh ya, misalnya sampai up to 4 ampere gitu nggak masalah, karena nanti ujung-ujungnya walaupun maksimum 4 ampere yang akan diserap oleh Arduino hanya 1 ampere gitu ya misalnya itu ya. Jadinya arus semakin besar nggak masalah, tapi tegangannya jangan sampai lebih dari 5 volt gitu ya untuk yang USB ya, untuk yang USB. Tapi nggak ada sih USB yang nggak 5 volt ya, USB umumnya 5 volt ya. Nah, tapi sebenarnya input Arduino itu bisa sampai dengan 9 volt, yang tidak umum misalnya 12 volt itu bisa ya. Ya, jadi kalau misalnya Arduino yang apa namanya full board kan ada colokan ininya ya, colokan apa namanya konektor ini ya 5 milinya ya, 5 mili. Kalau yang ini 3,5 mili ya gitu ya. Seperti itu ya konektornya. Bisa gunakan itu juga kalau misalnya pakai yang Arduino Uno juga bisa dibeli aja konektor female-nya ini, jadi dirangkai ke V-in-nya gitu bisa ya, atau beli aja modul yang udah jadi gitu ya, langsung dapat kapasitor juga untuk penstabilan ini ya, tegangan juga gitu ya. Jadi itu board mini juga bisa ya, menggunakan seal ya. Terus lanjut ke baterai ya, baterai yang official sebenarnya untuk full powernya Arduino, walaupun output Arduino itu 5 volt sama apa namanya 5 volt sama 3,3 volt ya, tapi input yang paling stabil itu sebenarnya tegangannya di atas itu gitu ya, di atas itu. Padahal dari USB 5 volt, tapi kenapa dari baterai itu ini karena di step down nanti ya, step down jadinya nanti apa namanya lebih memastikan tegangannya benar-benar 5 volt. Ini untuk mendapatkan tegangan yang apa namanya bagus gitu ya, bagus 5 volt stabil, itu tegangannya harus lebih besar daripada tegangan yang dituju gitu ya. Secara ininya 9 volt yang dipakai gitu ya. Dari sana nanti di step down jadi 5 ininya. Nanti kan semakin turun kapasitas baterai, nanti dari 9 jadi 8, sekian, 7, sekian, bla 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 dan sebagainya itu ya nanti. Jadi modulnya adalah step down ya untuk input dari apa namanya DC female ini gitu ya. Itu juga bisa menggunakan yang model ini bisa 6 baterai. Tapi bisa juga yang menggunakan 3 gitu ya, 3 double A gitu ya, AA gitu bisa ya 1,5 intinya mungkin dapat ya 3, apa 3,5 ya, 3,5 dapat juga nggak apa ya. 4 juga boleh, 4, berapa ya, 4,2 ya kira-kira ya, 4 baterai juga bisa ya. Seperti itu jadinya bisa dia, yang penting nggak terlalu kecil ya gitu ya. Karena dari laptop juga kadang nggak sampai 5 volt juga sering gitu ya. Jadinya itu sangat stabil ya ini ya. Jadinya apa namanya yang besar sama yang kecil untuk kelistrikan lebih bagus yang besar ya, karena menggunakan kapasitor yang full size dan sebagainya. Ya.
Terus gimana kalau kita kalau ini kan baterainya nggak bisa dicas langsung ya, nggak bisa. Kalau habis ganti, ini juga habis ganti. Kecuali dan apa namanya ini juga ada baterai AA atau triple A gitu ya yang bisa dicas, tapi kan dicopot dulu dari sini terus ditaruh di pengecasannya gitu. Kalau kita pingin ngecas langsung alatnya, baterainya di alatnya itu gimana gitu, sebenarnya gampang banget pakai modul andalan saya itu TP4056 gitu ya. Harganya sangat murah, 5 ribuan ya, 5 ribuan sudah dapat gitu. Ininya tinggal dirangkai seperti ini ya. Pakai diode ya kalau misalnya ini langsung bisa dicas pakai micro USB. Nanti ada indikator merah birunya ya. Apa namanya kalau misalnya dia pakai, terus juga bisa ini ya, apa namanya ada inputnya di sini, bisa dicolokkan ke solar panel mini gitu misalnya, bisa ya dipakein diode dari ke apa namanya solar panelnya supaya pastikan cuma 1 ampere yang masuk gitu. Jadi diode itu khususnya fungsinya untuk membatasi arus ya, supaya pastikan cuma 1 ampere. Sederhana, dimasukkan ke ground sama V-in-nya aja gitu ya. Sini baterainya. Intinya baterainya otomatis dicas lewat tenaga surya gitu. Intinya asal ada matahari dia nyala terus gitu tanpa kita ngecas gitu. Ya, kalau misalnya nggak pakai tenaga surya juga ini tetap bisa jalan. Yang ini dia modulnya bekerja ketika baterai dimasukkan di sini ya. Outputnya di sini untuk nanti dia menaikkan ke 5 volt ya. Sama dia otomatis mengcut baterainya. Ini ada yang nggak isi out plus out min-nya ya. Kalau yang itu yang lebih murah mungkin 3.000, tapi jeleknya dia ketika baterainya sekarat itu dia tetap ngirimi arus sehingga Arduino akan mendapatkan tegangan yang rendah gitu, sehingga tidak sehat untuk Arduino-nya gitu ya. Ini saya rekomendasi nambahin lagi 2.000. Carilah yang ada protektornya. Cirinya yang ada out sama plus sama out min itu beda banget hasilnya gitu ya. Dan juga dia ini ya, apa namanya, protektor gak cuma itu, juga otomatis memutuskan pengecasan. Jadi kalau baterainya udah penuh, dia otomatis mematikan gitu ya di sana. Makanya outputnya di sini gitu ya. Bisa proteksi baterainya aman ya, proteksi gitu. Jadinya sekarang juga ini kan ya, kalau zaman dulu HP zaman dulu tuh kalau dicas semalaman kembung dia ya. Kalau HP sekarang kan enggak ya, otomatis kalau udah penuh dia tidak ngecas lagi gitu ya, udah pinter ya sekarang gitu. Jadi ini juga pengetahuan elektro. Tapi ini penting ya untuk ukuran alat. Intinya apa namanya format alat itu juga menentukan ya dalam pembuatan aplikasi IoT itu ya. Alatnya besar itu salah nggak salah kalau misalnya emang tidak masalah dia alatnya besar gitu, misalnya ditaruh di tempat yang emang luas gitu. Kalau tempat yang sempit atau akan dibawa-bawa kan pinginnya sekecil mungkin gitu ya, tapi kalau misalnya ditaruh di tempat misalnya di sawah gitu, dan maka tempat juga nggak seberapa dibanding ukuran sawahnya gitu, biar baterainya banyak juga nggak masalah gitu. Jadinya sini apa namanya ini ya, kalau di seri dia tegangannya naik, kapasitasnya tetap ya. Kalau di paralel misalnya 500 mAh jadinya 1,5 Ah gitu ya. Jadinya itu diparalelkan ya. Paralelkan, dikasih kabel, di solder gitu, atau enggak dikasih kabel habis itu di plester, yang enggak recommend ini. Kegeser dikit rusak gitu ya. Kadang-kadang kan ini ya, kadang-kadang digeser-geser ininya baru nyala gitu, solderannya udah mau putus gitu biasanya gitu. Ya, di tegangan itu ya gampang ya. Ini materi SD harusnya gitu ya, karena ini yang umum ada Li-ion baterai. Umumnya ini power bank, baterai laptop gitu berbasis Li-ion baterai ya. Ini jadinya juga bisa diserikan, diparalelkan, jadinya bisa dibikin 12 volt juga dari ini gitu ya. Sana ya. Terus juga lipo baterai ini misalnya kalau kalian punya remote control ini ya, mobil-mobilan atau drone gitu pakai ini gitu ya. Tuh HP juga pakai ini ya, yang lebih awet yang ini tapi harganya lebih mahal ya, bisa lebih kecil juga. Terus juga baterai koin gitu ya yang nggak bisa dicas, tapi ini yang kalau membuat alat yang sekecil mungkin pakai ini gitu ya, ukuran kartu bisa ya.
Jadinya apa ya, banyak ini ya, banyak apa namanya, fitur ESP8266 sama ESP32 itu deep sleep itu ya, jadinya dia apa namanya, hanya mengecek sewaktu-waktu gitu ya, misalnya cuma mengecek sensor 1 jam sekali gitu, katanya pakai baterai koin ini bisa setahun ya dia nyala gitu ya, seperti itu ya. Dan ini bisa dimaksimalkan seperti itu juga. Ini bisa bikin aplikasi yang kecil banget menggunakan baterai koin 3,7 volt ini gitu ya. Terus modul AC/DC ininya bisa juga bikin alat yang apa ya, langsung tempel di colokan listrik tembok gitu, bisa ya pakai Highlink ya atau HLK ya, PM01. Jadi 01 kalau untuk 5 volt, kalau 02 kayaknya 3,3 volt dan sebagainya, itu beda-beda. Ini sini alatnya kecil banget ya, alat kecil banget, jadinya bisa langsung dihubung, AC ini bisa dihubung. Jadi kalau AC itu nggak ada positif negatif tuh, dia harus dua gitu ya. Itu teori elektro. Jadi, kalau satunya aja dipegang dia nggak nyetrum, kalau dua baru dia nyetrum karena bolak-balik gitu ya. Apa namanya, itu dia masuk sini ya, masuk itu. Kalau ini ya ke V-in, ini ke ground ya, kayak gitu. Ini bisa langsung, ini juga bisa dibongkar alatnya gitu ya, stekernya bisa dibongkar, langsung dibikin kemasannya supaya langsung colok gitu juga bisa ya. Ini nggak pakai kabel, ini misalnya bikin apa ya, aplikasi untuk otomatis matiin AC gitu misalnya ya, remote AC gitu, jadinya tinggal dibikin colokan di atas gitu, tinggal colok, jadinya dia tanpa banyak kabel bisa, itu juga bisa ya. Itu ini kalau rusak tinggal ganti dalamannya. Ini juga lebih murah daripada adaptor ya. Ya wajar lebih murah dari adaptor kan, belum termasuk steker, belum termasuk kabel ya, kayak gitu ya. Terus ini disebutkan surya, jadinya ini ya bisa menggunakan solar charge controller ya di sana, misalnya apa namanya, untuk ini bisa USB-nya dipakai ya, misalnya itu ya. Dan untuk pakai aki besar gitu, misalnya untuk di aplikasi yang ada solar panel yang besar gitu, untuk di rumah gitu bisa ya, bisa bikin aplikasi ramalan cuaca berbasis solar panel yang ada di rumah gitu, bisa ya. Terus micro hydro juga bisa ini ya, jadinya dia bisa dibikin ini di pembuangan air hujan di genteng itu dikasih di sini ya, jadinya dia otomatis menghasilkan. Ini hujan juga membawa energi gitu ya. Biasanya kalau panel surya kan pas hujan dikit bisa ngecas gitu, ngecas aki, tapi kalau di switch langsung ke ini lumayan ya. Terus tenaga angin gitu ya, tenaga angin ini juga bisa ya, misal ditaruh di dataran tinggi gitu ya, mungkin di Mataram Sembalun mungkin ya, lumayan. Nggak, kurang, saya belum pernah ke sana, mungkin keras nggak angin sana gitu, lumayan ya sana misalnya ya. Tapi pembangkit tenaga angin ya mahal ya. Yang paling murah ini ya mikro hidro ya, paling murah banget ini ya. Nah itu pengetahuan yang lain, ini step up booster ini yang ada di HP kalian, jadinya HP kalian butuhnya biasanya 4,2 volt ya, tapi dinaikkan dari yang 3 volt gitu ya biasanya ya, kan ini. Makanya kalau baterainya kapasitasnya kecil ya, udah hampir dikit, hampir habis baterainya, itu dia kerja keras ya, kerja keras ininya ya, sehingga ini ya bisa apa namanya, bisa bikin HP. Makanya HP waktu kapasitasnya dikit panas ya biasanya gitu ya, dibanding waktu penuh ya. Waktu ngecas juga panas ya, tapi ini ya kayak gitu. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Bedanya ya kalau yang besar dia kapasitornya lebih bagus sehingga lebih awet dan lebih stabil lah, dia menaikkan tegangan gitu ya. Ini pakai regulator obengnya, diputer-puter pakai obeng minus yang kecil gitu ya, untuk mendapatkan ini ya nanti. Jadi harus punya multimeter juga ya. Yang di V outnya itu dikasih multimeter untuk memastikan tegangannya sudah sesuai dengan yang dituju. Ya kebalikannya adalah step down ya. Step down bisa langsung dipakai untuk bikin power bank di sini ya. Power bank. Jadinya itu bisa digunakan untuk konstan 5 volt. Dibikin ininya rangkaian seri yang lebih dari 5 volt gitu ya. Sana ya. Jadi kalau paralel dia arus yang bisa dikirim juga lebih besar ya, seperti itu. Jadinya itu perlu ilmu elektro lah untuk ini ya, membuat power bank yang baik gitu ya. Itu ini kebalikannya step up ya. Ini untuk menurunkan tegangan. Jadi biasanya untuk baterai yang banyak gitu ya. Jadi misalnya untuk digunakan untuk aplikasi yang besar gitu ya, dan butuh tegangan, misalnya menggunakan motor gitu ya. Motor cocoknya pakai step down, jangan pakai step up kalau motor, karena motor itu
ngabisin baterai banyak dan cepet habis baterainya. Dan ketika kadang kan ada perangkat-perangkat seperti pompa air gitu, kalau tegangannya turun itu ya jadinya nggak bagus, alatnya cepat rusak macam-macam gitu ya. Ini cocok pakai step down dengan baterai yang besar gitu ya. Tegangannya di atas target, misalnya kalau 12 volt pompanya ya pakai 24 volt gitu misalnya, cocok juga itu ya. Lebih stabil ya, dapat 12 ya. Baterainya turun juga masih ada cadangan lagi 12-nya gitu ya, jadinya kan nanti turun tapi tetap dapat 12 volt gitu. Itu salah satu ini ya. Ya jadinya kayak materi elektro sebenarnya. Ya, itu bisa jadi topik bahasan di ini ya, di IoT ya sebenarnya, selain bahas algoritma ataupun pengolahan data yang lain ya gitu ya. Seperti itu ya bisa dilakukan ya. Itu barangkali ya, jadinya nanti jika ada pertanyaan dipersilakan lewat apa aja ya yang bisa. Oke ya, jadi nggak ada ini ya, apa sumber listrik tenaga dalam gitu, nggak ada ya. Oke, itu ya, sekian, terima kasih ya.